Ih, jangan nih ya diterima karena generasi itu nanti banyak pencitraan datang dari luar duduk ya mau di sana. Begitu ya, Bro. Ya Arianti, Andrianti Yayan ya. Yang provokator tuh ya. Coba kalau kau komen itu nggak usah pakai akun palsu, double jaran. Nggak usah pakai akun palsu. Lo harus membedakan BNPB itu ditujukan untuk anak-anak sekolah. Ya, bukan untuk TNI. Gobloknya itu loh, kebangetan. Gobloknya itu loh, kebangetan. Ya, jadi tunjangan-tunjangan makan para TNI itu ada tersendiri anggarannya. Jangan lupa, ya guys. Jangan lupa, guys. Gua kikir juga nih lama-lama loh. Ya, dungu dipelihara. Sok pintar tapi ya berharap jadi panglima pemberontak. Lawan dulu, baru melawan, saling lawan melalui media sosial aja udah kepanasan kau. Ya, bagaimana kalau melawan rakyat Indonesia ini? Ya, kembali ke tell me, telat mikir. Begitu, Bro. Ya, ngomong apa sih? Ya, ngomong sesuka-suka saya lah. Ya. Jadi kau harus tahu. Kau harus tahu ya, double jaran pada ya yang membuat konten ya. Antara BNPB itu dengan TNI itu beda anggarannya. Kau jangan membuat provokator di sana. Ya, orang masih bencana berduka. Rakyat Indonesia ini mengumpulkan dana, ya mungkin juga LPG akan naik, BBM akan naik, pajak akan naik, ya untuk memperbesar anggaran agar membantu pemulihan daerah Anda yang udah rontok, hancur lebur, dihancurkan Allah itu, ya. Ya, nggak songong, itu benar fakta adanya. Dikasih yang namanya bencana satu, merajalela. Dikasih lagi bencana kedua, apa tantang petenteng. Dikasih lagi bencana susulan, masih provokator. Besok gempa lagi, ledakan gitu. Baru tahu rasa kau. Begitu. Ya, lupa Soekarno, apanya yang lupa? Bapak nggak pernah lupa, ya karena Bapak tahu punya jiwa manusiawi. Tapi sekarang ini tahu nggak, iblis dan dajjal penghuni penglanjutnya, ya nggak ada manusiawi, nggak punya adab. Gelarnya Serambi Mekah, ngomongin pakaiannya Allah ya, Masya Allah tabarakallah ya. Kalau pakaiannya ngomongin pemerintah anjing dan segala macam, Bro. Ya, kritik boleh aja, ya tololin, kritik boleh aja loh. Kita itu mengkritik apa? Sekarang ini KUHP disahkan, mengingat pasal 134 apa 36 kalau nggak salah, di zaman yang namanya 32 si Orde Baru berkuasa, dilindungi dengan KUHP tersebut. Sekarang disahkan, ya ini mulai KUHP Orde Baru ya dilindungi dengan KUHP baru mulai. Kalian harus tahu itu, Bro. Kalian harus tahu itu. Jangan sosok cantik deh, ya membuat provokator, propaganda di sana. Kau tuh iblis sebenarnya, ya. Kau itu iblis sebenarnya di sana. Membuat provokator lagi mengenai BNPB dengan makannya TNI. Aduh, ya. Sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno lupa diri, jangan lupa. Ya, biar kau sekarang ini melawan orang Eropa kayak Timor Leste, no. Ya, biar lo sekarang ini melawan. Kau aja kewalahan melawan sesama influencer, melawan yang namanya suara-suara rakyat yang disampaikan di media sosial aja lo kewalahan, apalagi lo akan berperang dengan Eropa. Ya, iya, lo berharap menjadi Panglima GAM gitu. Berharap menjadi istri Panglima GAM gitu, Jenderal GAM gitu. Tahu nggak? Mau kau bilang banyak bacot, kayak itu fakta, Bro. Ya, jangan dongo. Jadi orang tuh jangan dongo.
Ya, macam betul ya, harus betul. Harus betul. Kau harus tahu, TNI itu makan punya anggaran sendiri. Bukan nyomot dari BNPB. Kau harus tahu itu. Berapa miliar untuk yang namanya TNI. Lo harus tahu, bro. Saya tanya, kalau Surya Paloh mengucurkan dana untuk GAM berapa banyak? Nggak ada yang berani orang Aceh itu nyenggol perusahaannya Surya Paloh. Nggak ada orang Aceh itu yang berani ya senggol perusahaan GAM. Nggak ada yang berani. Nggak makan kan? Kalau kalian nyenggol-nyenggol Surya Paloh, nyenggol-nyenggol yang namanya bekerja sama GAM itu nggak makan kan kalian? Ya ta? Betul. Lo harus tahu di belakang kamu itu apa, nyembunyiin tai di belakang. Sejauh ini udah ada belum yang orang-orang Aceh itu, ya, orang-orang Aceh itu sejauh ini udah ada belum yang berani senggol-senggol perusahaan swasta yang bekerja sama dengan yang namanya orang-orang Aceh yang menggunduli hutan Aceh, warganya sendiri, ya kan? Udah ada belum? Belum kan? Belum kan? Belum ada kan? Nggak berani. Kalau mereka nyenggol yang namanya Surya Paloh, kesenggol GAM yang bekerja sama, usahanya juga ada di sana, nggak makan. Ya toh, nggak makan. 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 Nah, kau harus tahu, ya, kau lebih pengecut, lebih penakut. Ya. Kenapa? Nggak ada berani bikin konten atau sindir namanya orang yang bekerja sama dengan GAM. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani loh. Ya. Iya, nyali lu nyali tiil, tahu nggak? Sejauh ini ada yang berani nyenggol-nyenggol kalau ada perusahaan swasta itu bekerja sama dengan GAM di Aceh. Ada yang berani nyenggol orang Aceh? Nggak berani. Mental cemen. Tahu? Influencernya, sok-sok artisnya, nggak ada yang berani di sana. Ya, mana ada yang berani? Nggak ada yang berani, bro. Coba suruh cutbul, ya. Cutbul, sorot perusahaannya kamera sekalian itu, sorot yang namanya perusahaan swasta Surya Paloh, perusahaan swasta Aceh itu sendiri, ya, ada juga melibatkan GAM di sana. Ada nggak yang berani? Kau merangi yang namanya mafia yang ada di Aceh aja nggak berani, apalagi mau perang. Ya kan, apalagi mau perang. Provokator bisanya di sana. Ya tah? Itu, bro. Kalian itu benar-benar pengadu domba deh. Pengadu domba. Ya. Itu begitu, bro. Membuat mau nih ya orang Aceh saat ini ya codobol jaran itu ya mau adu domba antara TNI dengan BNPB. Keren kali. Tapi lu lihat ya, banyak orang yang masih waras menanggapi ucapan-ucapan kalian itu. Masih banyak orang waras. Ya. Banyak sekali orang waras. Ya, karena tujuannya ingin meruntuh agar TNI itu ya gimana ya, codobol jaran. Ya. Jadi mengadu domba TNI dengan BNPB agar TNI itu ya memberontak, ikut-ikutan memberontak pula gitu. Kau pikir keluarga-keluarga TNI ini sinting macam kalian? Ya enggak lah. Ya, kau harus tahu. Ya, kau harus tahu. Yang namanya TNI itu tunjangan kesehatan ada, tunjangan masa depan, tunjangan pensiun juga ada ya. Walaupun itu tidak seberapa. Apabila ditugaskan di luar ya hari-hari biasa itu ada makan tambahan ya.
Jadi nggak sembarang, hei calon istri Panglima GAM, nggak sembarang itu orang ya, TNI itu ya, nggak sembarang, paham lo ya. Kita bukan cari framing, kita adu statement lah ya, dengan orang sumbu pendek itu ya. Jangan mengadu domba antara TNI dengan BNPB ya. Jangan sosok agamis ya, tapi kau itu bajingan sebenarnya. Kau itu bajingan, memprovokator antara TNI dengan BNPB saat ini. Dilindas sama Widya aja lo, kelojotan semua. Ya, coba sejauh ini saya juga belum melihat konten-konten orang yang di Aceh. Ya, konten-konten orang di Aceh yang menguak pengusaha swasta. Menguak pengusaha swasta yang di daerah Aceh. Ya, jadi gitu ya, nggak ada yang berani. Kalau kalian mau minta angkat ini, ya bencana nasional, suruh Surya Paloh. Surya Paloh punya yang namanya televisi. Ya, begitu ya bro. Jadi lo ingat, jangan mengadu domba antara BNPB dengan yang namanya TNI. Ya. Memang dungu bro kalian itu. Jangan lupa. Ya jangan dipelihara, makanya dikasih jelas. Nah, dan lagi juga begini ya. Kamu bilang, "Hei, Bung Karno lupa itu, lupa ini." Karena dulu kekayaan Aceh itu banyak kali. Dulu. Sekarang mana kekayaannya? Udah dikeruk para mafia. Ya, itu dulu masih jaya. Ya, dulu kalian itu belum sombong, kalian belum lahir. Ya, kalian tuh masih berbentuk tai dulu ya. Sekarang udah habis kekayaanmu, badut. Ya, dengerin. Ya, kekayaanmu udah habis, dikeruk sama pengelola swasta. Ya, ya, itu bro. Jadi udah dikeruk, udah habis. Ya, jadi kamu tahu daerah kami itu penghasil minyak bumi, penghasil timah, penghasil yang namanya batu bara berkualitas. Itu daerah kami, penghasil karet, penghasil sawit. Itu dari leluhur-leluhur kami sudah ada, sampai sekarang masih teguh, masih ada. Karena kami tidak pernah sombong, leluhur-leluhur kami tidak pernah sombong, petantang petenteng. Generasi-generasinya insya Allah nggak sombong macam kalian. Nggak tahu diri ya. Nggak. Mana kekayaanmu sekarang? Mana gelondongan kayu? Ya gitulah. Kalau kau teriak-teriak pemerintah gelondongan kayu, jangan lupa Bupati Aceh Tengah. Kau tahu kemarin tuh ada rapat nih ya, bertemu presiden. Ada yang minta kapal laut tambahan agar bisa mengangkut yang namanya alat berat. Ya, nggak hanya mengangkut alat berat itu melalui yang namanya darat, tapi bisa strategis melalui kapal laut. Makanya saya bikin konten. Kalau Anda sumbunya panjang pasti nyambung. Sekalian menyelam minum air. Karena ada seorang bupati gelundungan kayu yang berkualitas udah dipinggirin ke tepi sungai nih. Ya, kalau misalnya Prabowo, ya Bapak Prabowo, ya memberikan kapal laut, ya untuk mengangkut yang namanya alat berat ke daerah Aceh, ya sekalian minum air, gelundungan kayu yang udah dipinggirin ke tepi sungai bisa diangkut lagi. Yes nggak? Yes nggak? Saya itu heran ya orang-orang yang di daerah sana itu ya. Kalian itu mengambil kesempatan korupsi dalam bencana. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Aduh, minta sumur, dana sumur per sumur itu 150 juta. Dari emas sumurnya. Kalian mau minta alat ngebor, yang ngebor sumur, sekalian ngebor emas gitu. Sekalian alat-alat buat kalian usaha.
Aduh, pinter kali kalian. Tapi mudah-mudahan rakyat Indonesia ini ya jeli juga atas permintaan mereka ini ya. Jeli, kita harus jeli loh. Ya kenapa? Jangan selalu bodoh ya tentang gerak-gerik mereka ini ya. Kenapa? Ya, kenapa? Masa suasana dalam berduka, bencana begini banyak kali permintaannya. Ya. Salah satunya kapal laut untuk mengangkut alat berat. Makanya saya bikin konten ya, sekalian nyelam minum air. Ya toh? Ya kenapa? Karena ada bupati di sana sudah memerintahkan yang namanya gelondongan kayu yang berkualitas sudah diambil pakai ekskavator, dipinggirkan ke tepi sungai. Kalau besok kita dapat bantuan kapal laut baru, kan bisa diangkut. Ya kan? Ya, gaya-gayanya mah kayak sok-sok prihatin ya, kayak mbeye ya. Gaya-gayanya mah kalau di hadapan presiden mah sok-sok mewarga gitu ya kan. Tapi lihatlah bro, tujuan mereka bukan itu. Bukan iri bos, tolol kalau kamu bilang iri. Semoga Bapak Minke Purbaya itu mendengar ocehan rakyat. Ya, ocehan rakyat, hati-hati menggunakan uang rakyat. Itu karena jerih darah rakyat yang dikumpulkan untuk membantu mereka itu. Bukan hanya royalti dari pengusaha saja. Ya, kami nggak mau saat ini bro. Ya dinaikkan 500% pajak, tidak mau. Enak kali kau. Ya, kau yang nikmatin kami yang mejret. Ya, enak kali kau. Jadi perhatikan gerak-gerik mereka mencari kesempatan untuk bahan korupsi. Ya, bahan korupsi. Jangan lupa. Ya, kong kaling kong tuh sudahlah. Ya, kau jenderal juga ya jangan mau. Kalau kau berpihak pada rakyat ini janganlah membuat statement masalah baut dan segala macam itu. Ya. Jangan itulah. Ya, paham kami itu. Jangan dibeli harga diri lah bos. Ya, mentang-mentang mantunya pengusaha. Ya, mentang-mentang mantunya pengusaha ya bos. Janganlah bos. Ya, ya begitu bro. Jadi kalau ada yang meminta kapal laut ya untuk mengangkut alat berat, semoga mudah katanya kan, agar memudahkan mengangkut alat berat selain darat. Sekarang saya tanya, kalau mau mudah tuh teriakkan ke Surya Paloh, no. Pak Surya Paloh, mana jet pribadinya? Tolong dong angkut alat berat. Ya kan? Gitu bro. Nggak ada kan yang berani kan nyenggol ya kan? Nggak ada kan yang berani nyenggol Surya Paloh kan? Nah begitu bro. Kalau kamu punya mental kuat, punya mental baja, senggollah perusahaan Surya Paloh, perusahaan GAM di sana yang keruk-keruk pasir, yang keruk-keruk tambang, yang menggunduli hutan, senggollah bos, ya. Jangan bencananya tainya kau lempar ke pusat, ya. Kadang-kadang orang ini. Begitu. Udah membuat statement baru pula sekarang. Kau pikir akan terprovokasi TNI? Bahwa yang namanya BNPB itu dikait-kaitkan dengan makannya TNI. Ya kan? Dikait-kaitkan dengan TNI. TNI nggak bodoh seperti itu bro. Ya nggak bodoh seperti itu. Hanya aja yang bodoh mungkin ya mantu yang melindungi perusahaan mertua ya. Alasan baut hilang. Mungkin gondol anjing kali ya bautnya. Ya begitu bro. Ya. Jadi lo harus tahu ya. Nah, lo harus udah mandi lumpur juga belum sadar lo. Nyuruh orang mandi. Ya kan, otakmu itu udah mandi lumpur. Otak mah itu loh, otak. Ya jangan lupa, otak kalian itu udah mandi lumpur. Makanya kesumbat. Bikin provokator baru. Nyumbat terus ini. Otaknya kalian itu ya. Udah mandi lumpur, nyuruh orang mandi, sendirinya nggak ngaca. Badannya mandi lumpur.
nggak mau dihajar. Ya, kau menyuruh orang mandi dulu Bu sana. Kita bersih, hatinya bersih, selalu wudhu, ya selalu taat, ya kan? Lah sementara lu di sana teriak-teriak nyuruh orang mandi, otak lu sendiri kepenuhan lumpur, mandi lumpur, tersumbat makanya. Apalagi? Santuy bro, santuy. Boleh komen asal santun, boleh korupsi asal santun. Ya, boleh maling asal santun, boleh nebangin pohon kecil-kecilan asal setor. Saya tidak saya tidak ungkit ya Anda itu berpangkat apa, sekolah apa, tidak. Yang penting uang bisa menghasilkan. Setor itu aja bro. Siapa sih yang gue kritik? Ya kritik itu membangun, bangunkan rakyat yang masih tidur yang belum tahu apa-apa. Ya kata Luhut, kalau kritik itu membangun, ya bangunkan rakyat kalau masih tidur. Bangunkan, suruh melek. Mafia itu di Aceh banyak kali. Ya. Mafia kelas kakap. Kalau disuruh membangun, kita bangunkan semua loh rakyat Indonesia ini. Ya. Bangun woi, tidur jangan banyak-banyak. Ya, biar melek. Mafia di Aceh itu yang swasta bekerja sama dengan GAM itu banyak. Nah, bangun. Itu salah satu membangun, bro. Ya, agar yang tersumbat lumpur banjir, ini otaknya itu macam cut dobol itu ya bisa lancar. Ya, tembak dor gitu loh. Ya. Bila perlu itu kasih transfusi darah. Ya. Darah mafia. Ya. Bila perlu kasih transfusi darah mereka ini, bro. Ya, kalau kita punya darah remaja, ya, beda sama mereka. Ya. Darah mafia. Ya, apapun dihalalkan segala cara, termasuk memprovokasi antara TNI dan BNPB. Gobloknya tuh tolol, tersumbat makanya ini, tertimbun lumpur. Bersihkan. Selain kalian membersihkan lumpur-lumpur, ya bersihkan juga otak. Nah itu ya bro, tak enak ya kan bangun. Ya bangun ini rakyat Indonesia. Kan Pak Luhut kan suruh kritik itu yang membangun. Bangunkan rakyat Indonesia agar melek. Ya. Apa? Dungu teriak dungu, maleng teriak maleng ya. Begitu, tak baiklah yang begitu. Sampaikanlah apa adanya, tak usah ditutup-tutupi. Kau teriak-teriak di sana tapi nyembunyiin tai di belakang. Tak enak lah bro, tak sedap itu ya. Otak pada tersumbat, dia nyuruh orang mandi. Lu mandi lumpur aja belum bersih, karena apa? Nyumbat sampai ke otak ya. Yang disalahin pemerintah, iya kan? Hujan nyalahin pemerintah, banjir nyalahin pemerintah, iya kan? Coba, wahai angin yang punya KTP, ada datanya enggak itu? Ya pemerintah yang menurunkan angin kencang, yang menurunkan hujan ya. Coba angin KTP yang ada di langit, ada enggak datanya? Ya, datanya ada enggak? Kalau pemerintah itu menurunkan hujan, menurunkan air, ada enggak? Ada datanya di langit. Ya. KTP angin, ya. Tolong dong, ya beritahu masyarakat Indonesia ini, ya. Ada data kalau hujan itu diturunkan pemerintah. Saya rasa makin kesini makin tersumbat saja. Ya nggak hanya lumpur yang menerjang kalian, otaknya diterjang lumpur pula, nggak jalan-jalan. Ya, nggak pakai teriakan merdeka. Kami mau lepas dari negara kesatuan Republik ini. Nggak ada. Hanya daerah Aceh itu aja. Ya yang teriak-teriak. Iya. Ya dengar. Setiap ada bencana, masyarakat seluruh yang ada di daerah kami sudah mengetahui, mereka pasti menghubungi pemerintah daerah. Bekerja sama, bergotong royong membangun jalan itu agar bisa dilewati. Enggak teriak, selfie. Kami gimana nggak bisa lewat? Pencitraan banyak kali. Ya,
Nah, begitu. Jadi kau harus tahu, pemerintah daerah, ya pemerintah daerah kami itu bekerja sama dengan masyarakat. Bekerja sama dengan masyarakat. Kalau jalan pemerintah pusat belum datang, jalan udah bisa dilewati. Itu bro, penghasil aspal. Itu lah begitu, nggak kayak kalian. Bagaimana ini? Dapat musibah nyalahin pemerintah, hujan turun deras nyalahin pemerintah. Heran kali gua lihat kalian. Ya kan? Begitu. Gimana? Tak enak kan? Nah, sekarang memprovokasi baru lagi. Makannya TNI itu ngembat dari dapurnya BNPB. Tolol itu jangan dipelihara, bro. Kalau bisa saya minta sama Allah tuh otak-otak yang orang-orang yang begitu tuh disapu sama Allah. Ya disapu habis itu otaknya itu. Ya. Begitu, bro. Ya, jadi bagaimana? Ya. Sekarang kalian kan punya data nih di langit nih, ya. Angin, punya data. Coba tanyakan sama angin. Benar enggak itu bencana yang ada di Aceh itu, ya, itu disebabkan oleh pemerintah? Benar enggak? Coba tanya sama angin. Angin kan ada KTP-nya, bro. Nah, kalaupun ya kau mau buat selfie, harusnya lo membuat taman air. Harus diserap ke bumi. Bukan disalurkan bikin yang namanya dipompa atau dibikin bendungan. Bukan. Masukkan ke perut kalian. Masukkanlah ke perut bumi. Suruh mutar-mutar aja di sana. Ya, jangan suruh lewat ke laut. Ya, paham? Paham lo? Jangan begitulah, ya. Lo harus tahu data-data ya yang namanya BMKG. Coba mintalah ke langit, ya. Ada nggak datanya di sana? Ya, kalau yang namanya di Tamiang, di Aceh bagian mana itu ada nggak datanya? Tuhan memberikan air segitu besarnya itu. Ada nggak datanya? Itu disebabkan oleh pemerintah pusat. Ada nggak datanya? Carilah tahu. Seharusnya kau mau bikin konten, jangan provokator. Udah tahu air banyak, ya bikinlah taman. Ya, bikin taman. Ya, agar kau bisa wisata di sana. Ini malah pendukungnya selfie nyalahin pusat. Ya kan? Saya itu sumbu-sumbu tersumbat lumpur ini. Bagaimana cara ngobatinnya, bro? Bagaimana cara ngobatin mereka itu? Sumbu-sumbunya pada tersumbat. Ya, begitu. Cobalah. Ya. Ya. Kalau nggak mau kena bencana, depan-depan rumah dilubangin. Paling nggak 7 lubang untuk resapan air. Ya begitu, bro. Kau ini disuruh bikin taman, nyalahin pemerintah. Ya bikin taman air lah di sana. Kau ini tulalit juga kadang-kadang. Selfie di sana, selfie di sana. Begitu lihat backgroundnya, ya Allah, ya Robbi, ya begitu, begitu orang ini, nggak nyambung, nggak nyambung dia, seperti itu, susah mereka ini kalau dikasih tahu itu, bro. Udah tahu, kalau udah dikasih tahu itu ya jalanilah ya. Kalau kepenuhan air ya dorong, jangan bikin gorong-gorong atau dipompa ya, dibikinin jalan air, jangan ya. Lu depan rumah bolongin, lu bikin yang namanya resapannya di hulu, jangan di hilir. Iya, air nih munggah nih dari hulu nih ya. Air nih banjirnya dari bukit, lo bikin lubang di atas bukit, jangan di bawah. Gitulah. Sumbu-sumbu pendek, keracunan pilpres model begitu, kampanye yang gak masuk akal. Akal pendek diracuni orang-orang yang sumbu pendek pula, ikut butut
Jadinya begitu, bro. Kadang-kadang saya tuh ini orang-orang ini ya kaki tangannya Surya Paloh, tapi mereka ini gimana ya? Kalau membuat statement itu nggak pernah dia tuh nyenggol-nyenggol yang namanya Surya Paloh, perusahaan swastanya nggak pernah disenggol. Atau GAM punya perusahaan swasta di sana nggak pernah disenggol. Kenapa? Takut. Itulah yang namanya nyali tempe. Nggak pernah nyenggol yang namanya GAM di sana ikut andil dalam pengelolaan lahan. Paham loh? GAM, saya ulangi sekali lagi, GAM di sana ikut andil dalam pengelolaan lahan. Ya, kau ingat itu? Ya, GAM ikut andil dalam pengelolaan lahan. Sementara kamu selalu menyalahkan satu gelintir yang ada di pusat saja. Jangan lupa. Kenapa? Nyali tempe itulah, makanya saya bilang kalian itu nyali tempe. Dibejek dikit hancur. Ya, diancam dikit sama GAM lo hancur, nggak makan lo. GAM setor juga kan buat kasih makan kalian di sana. Jangan lupa. Jangan lupa itu. Kesombongan kalian itu membuat provokator di negara ini. Ya, sekarang provokator lagi antara TNI dengan BNPB. Tumit, dengkul, jangan dipaksa mikir. Jalanin otak tersumbat kalian ini. Ya. Selalu ini, saya bukan buzzer pemerintah, bukan ini. Jadi kamu harus hubungkan ya. Musibah itu jangan hanya nyalahin pemerintah. Kenapa? Nggak ada yang nyenggol. Kalau yang namanya GAM ya diberi wewenang mengelola yang namanya lahan. Ya, dana diberi wewenang sesuai perjanjian. Dana otonomi khusus sesuai perjanjian. Ya kan? Itu kenapa sejauh ini kau orang-orang Aceh, hei, ya memprovokator, ya antara pemerintah dengan TNI dan segala macam. Sehatkah kau di sana? Dicekokin ganja nih begitu jadinya, nggak pernah waras. Sumbunya semakin tersumbat lumpur. Dikasih bencana peringatan masih aja, ya ngoceh, nggak jelas di sana kau. Kalau kita rakyat Indonesia ini bicara nih, stop nih, bayar pajak, bagaimana cara yang namanya pemerintah mengumpulkan dana untuk bayar kalian otonomi daerah yang tertinggal itu? Hah? Kalau kami tulis tagar, nih ya, stop bayar pajak, jangan bayar pajak. 10 tahun aja kita nggak usah bayar pajak. Bebas pajak. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya. Sempit kali kau berpikir. Bagaimana? Kau pikir dari penghasil kekayaan kalian doang itu dihasilkan bisa ini apa petantang-petenteng doang statementmu itu ya, tai. Tahu? Gua hajar habis-habisan lu pada. Lihat aja. Ya nggak ada nyali kalian tuh, nggak ada nyali. Senggol kayak Surya Paloh, senggol kayak yang namanya GAM. Ya, mereka diberi wewenang, mereka punya lahan. Ya kan? Terus setoran pengusaha diberikan di daerah kalian. Bekerja sama kalian di sana. Sementara kamu menyalahkan pemerintah. Gelundungan kayu nyalain pemerintah. Ada loh. Ya, gelundungan kayu itu milik pengusaha daerah kalian tuh ada. Ya. Mulutmu harimaumu. Mulut saya tajam, bro. Ngalahin tombak tajamnya. Ya, betul. Ya. Kalau ada yang kesinggung, tepat banget itu sasarannya sampai ubun-ubun. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa. Ya. Jadi kesempatan orang mau korupsi di dalam bencana. Waspada Pak Praroro. Pak Praroro, waspada. Pak Menke Purbaya, waspada. Pengelolaan uang saat ini. Ya, kalau kata prediksi Prabowo itu 2030 kalau nggak mau Indonesia itu bubar. Hati-hati penggunaan dana, Bapak. Pak Prabowo jangan iya-iya doang, kakek, mbah, ya, mbah wo, ya. Karena laporan
laporan menteri itu, laporan bupati itu, minta ini, tolong disaring dulu Mbah Wowo, ya, karena uang itu bukan milik Mbah Wowo doang, milik seluruh rakyat Indonesia ini, ya, Mbah Wowo, ya, tolong ya Mbah Wowo sama Pak Menkeu, ya, pengelolaan uang selanjutnya ini kalau ada yang meminta itu minta ini tolong disaring dulu, dicari tahu harga bor itu berapa. Jangan-jangan nantinya ya sekali 150 juta bor nih ya untuk pompa air. Sekalian bor ngebor emas gitu. Ya jangan ya Dek, jangan. Jangan ya Dek, jangan ya. Terus kalau ada yang meminta alat berat dibawa pakai kapal laut, nih Bapak, ya Bapak Presiden yang terhormat, coba ya ditelusuri, ya mana Kemenhan kita yang jaga kelautan, Menteri Laut, ya Menteri Laut, Menteri Perikanan, Menteri Laut, Menteri Pertahanan, ya mana? Kalian harus hati-hati kalau ada di musim musibah seperti ini minta kapal laut agar membawa alat berat. Ya berat kan gelondongan kayu itu. Alat berat berngangkut yang namanya gelondongan kayu yang bagus-bagus yang udah dipinggirin ke tepi sungai. Nanti mau dikirim lagi gitu. Hati-hati. Ya hati-hati. Ya. Hati-hati mengucurkan dana deh. Jangan membuat kesempatan korupsi, ya. Kesempatan kalian korupsi. Ya. Ambillah kalau memang mau ngebor sumur untuk air bersih, ambillah. Ya, ambillah yang sesimpel mungkin, yang sesederhana mungkin tapi manfaatnya panjang. Dragon itu cuma berapa juta. Ya, atau enggak pakai derek. Ya kan? Itu, Bro. Itu aja udah rasa syukur. Lah kalau 150 juta per sumur itu ngebor apa? Ngebor emas, Bapak. Ya, jangan lupa. Ya, Dragon itu nggak nyampe 5 juta loh harganya. Pipahnya, ayo paralonnya, klipnya, hanya berapa? Ayo bayar tenaganya sehari 100.000. Yang namanya ngebor sumur itu nggak nyampe 3 bulan. Nggak nyampe, cuma berapa hari. 6 orang juga udah cukup orangnya. Ya bukan kita nggak tahu. Jangan membuat kesempatan korupsi deh. Ya saat bencana. Ini akal-akalan. Betul nggak akal-akalan? Akal-akalan para pejabat. Minta itu, minta ini. Banyak kali permintaan kalian. Akal-akalan buat korupsi. Mementingkan perut kalian aja. Di saat orang lagi bencana. Paham lo di situ? Ya. Ngebor itu cuma berapa? Kami aja ngebor buat masjid itu nggak sampai belasan juta loh yang buat itu. Bikin sumur berapa kedalamannya? Ya, udah dikasih yang namanya jet pump. Berikut listriknya. Itu nggak nyampe 20 juta, Bro. 150 juta, beleng-beleng kau. Mudah-mudahan ada penceramah nih ya, mencerahkan orang-orang yang tersumbat sumbu pendekin begini. Jangan ngakal-ngakalin pemerintah deh. Ya, pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah ya. Hei, pejabat-pejabat daerah, jangan ngakal-ngakalin pemerintah pusat. Ya, minta sumur bor. Ya, bahannya 150. Jangan lupa tidur, biar baut aman. Ya. Gacor, harus gacor lah kita. Kau dikasih gacor aja nggak paham-paham, apalagi nggak gacor. Sementara kau ya di sana nggak ada yang berani membuat yang namanya konten. Kalau yang namanya di daerah itu ya GAM diberi wewenang mengelola lahan, ya kerjasama dengan perusahaan swasta, nggak ada yang berani. Kenapa takut sama GAM? Berharap jadi panglima, istri panglima GAM? Iya, beleng-beleng kali kau itu. Beleng-beleng kali, bener. Oke ya guys. Jadi jangan sampai ya statement-statement orang ini semakin kesini semakin provokasi, ya membuat provokator jadi provokator, sosok cantik, sosok peduli ya. Sementara GAM yang mengelola
apa lahan, Surya Paloh mengelola lahan, nggak pernah kau sindir. Hanya itu pemerintah pusat saja yang disalahin. Semoga bapak-bapak yang ada di daerah saya juga, pemimpin-pemimpin daerah, ya janganlah mengambil kesempatan ngakal-ngakalin pemerintah pusat, minta bantuan dana itu dana ini. Ya, kita di sini ya, di daerah kita ini ya, penghasil bumi banyak. Ya, penghasil bumi banyak. Tolonglah sejahterakan rakyatnya, Pak. Pentingkanlah rakyatnya. Ya kan? Sekarang ini kan banyak yang dari daerah luar kan, yang dari daerah luar daerah kita yang kerja kan di sana. Ya, itu lapangan kerja. Ciptakanlah lapangan kerja. Salah satunya. Ya kan, banyak kan yang di luar daerah kami kan yang datang bekerja di situ. Ya. Ya, jadi sementara pemimpin-pemimpin daerah kami jangan ngakal-ngakalin pemerintah pusat untuk membesarkan perut pribadi. Ngakal-ngakalin agar bisa korupsi ngembat uang rakyat ini. Ya, jangan pakai akal-akalan itu, minta kapal lah, minta itulah, ya. Dana sekian-sekian lah, darah rakyat loh yang kalian makan itu. Paham loh di sini? Ya. Jangan sampai pemerintah-pemerintah daerah kami ini ngakal-ngakalin. Cukup Pak, kami juga cukup menikmatin walaupun anggaran yang diberikan oleh pusat itu nggak terlalu besar, tapi cukup kan? Semoga donatur-donatur yang membantu pemerintah daerah kami ya sehat, panjang umur, ya membetuli jalan ya secara pribadi, ya mensejahterakan rakyatnya secara pribadi, sumbangan secara tak perlu ya Bapak atau ya pengusaha-pengusaha kaya ngungkit-ngungkit yang udah diberikan ya ke pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya, nggak perlu diungkit-ungkit ya Pak. Itu nanti akan jadi beban di dalam tanah ketika kita ada siksa kubur ya. Jadi semoga pemerintah daerah kami tetap memahami apa yang saya sampaikan ya, itu jangan ngakal-ngakalin pemerintah pusat dengan alasan itu ini. Karena suatu saat Allah bertindak musnah daerah kita. Sehat selalu, yang waras, tetap waspada ya, khususnya di bagian air ya, dekat-dekat dengan air masih ya, walaupun itu ini ya, getaran akan ada ya, bumi kita ini ya ada getaran baru ya, saya nggak perlu sebut di daerah mananya. Jadi harap-harap ya semoga sehat selalu, banyak rezeki. Pemerintah daerah kami, penghasil bumi, ya jangan mementingkan diri sendiri. Sejahterakanlah rakyat, salah satunya membuat lapangan kerja. Ya, walaupun nggak kampanye ya, kampanye nggak menjanjikan 15 juta lapangan kerja ya Pak ya. Ya, jadi begitu. Nah, tolong lansia-lansia pemerintah daerah kami, ya lansia, tolong di jaga kesehatannya, pemerataan kesejahteraan untuk orang yang berhak menerima bansos ya, itu harus rata, ditanggulangi baru ya. Kemarin ada dana bansos dikucurkan ya berapa untuk pemerintah daerah kami ya, karena data-data lama itu masuk tidak ada orangnya, itu dikembalikan kembali karena itu bukan hak. Karena itu berhak berapa ya, saya bukan menyanjung-nyanjung ya, tapi memang betul seperti itu kalau punya yang namanya Tuhan ya. Jadi kalau bukan hak jangan diambil. Itu data-data penerima bansos itu banyak yang udah mati, banyak yang nggak ada yang namanya asli yang duduk di sana di daerah, tapi dikembalikan oleh pemerintah daerah ya. Terima kasih pemerintah daerah, semoga kritikan-kritikan, masukan-masukan rakyat itu ya, karena gerak-gerik yang namanya pemerintah daerah saat ini itu diawasi oleh yang namanya masyarakat ya, bekerja sama dengan masyarakat. Berapa khusus untuk pemerintah daerah kami, jangan ngakal-ngakalin pemerintah pusat untuk korupsi, apalagi dalam keadaan bencana. Terimalah apa adanya. Kita masih berjalan, kita masih lancar, rezeki kita masih banyak, tenaga kerja juga masih banyak yang datang. Oke? Salam waras ya. Yang waras tetap waras, yang sehat tetap sehat, banyak rezekinya ya. Salam tuh buat bobol no ya.
Jangan provokasi antara TNI dengan BNPB. Kalau nggak tahu ya bagaimana kesejahteraan TNI itu, jangan cocotnya itu ya. Kayak